Oke, siap. Akan segera kita bantu dan kita akan kirim. Tapi sebelumnya percakapan ini kita akan rekam. Nanti kita unggah di konten YouTube ya Mbak ya. Sharing informasi. Oh ya, tapi kalau bisa saya ambil aja ke kantornya Miss. Soalnya kalau dikirim saya takut majikan nanti malah marah. Oke, siap. Hari Minggu bisa libur atau hari apa liburnya? Iya, saya hari Minggu. Oke, saya nggak punya kantor ya Mbak. Punyanya tempat tinggal rumah ya. Piye? Nggak apa-apa ta? Oh, ya nggak apa-apa. Saya sama teman saya nanti hari Minggu insya Allah ambil. Siap, boleh, nggak apa-apa. Nanti sekalian saya bantu isi. Sampean bawa paspor, kontrak kerja, e-visa. Ada kan? Ada. Oke, di Hongkong udah kerja berapa lama Mbak? Sebentar saya kecilin suara dulu. Siap. Saya baru kerja 2 bulan, tapi saya sebenarnya ini nggak betah, tapi saya minta izin ke majikannya itu karena di rumah itu ibu saya sakit, jadi anak nggak ada yang jaga gitu loh, Miss. Berarti baru datang dari Indonesia baru 2 bulan di Hongkong? Iya. Oh, sebelumnya di mana Mbak kerja? Stop pencet. Saya sebelumnya di Malaysia, Sudah Miss. Dipencet. Di Malaysia jaga pabrik atau rumah tangga? Restoran. Oh, restoran. Jadi pertama kali ini baru rumah tangga ya? Oh. Ya dulu sih waktu di Malaysia sering ikut part-time. Kalau pulang dari restoran itu kan jam 2 siang. Terus kadang-kadang ada temen yang ngajakin cuci rumah gitu loh, ya kayak bersih-bersih rumah ini. Ya sering juga. Makanya udah ada pengalaman. Ya. Lah, ini kenapa nggak betahnya? Nggak betah itu neneknya minta ampun ya. Udah gitu kan aku jaga 2 anak laki-laki semua kan, umur 3 tahun sama umur 1,5 tahun. Oke. Udah gitu masih ada neneknya. Neneknya itu 24 jam tinggal di sini. Kalau majikannya cowok sama cewek itu baik semua, tapi mereka nggak pernah di rumah. Yang di rumah itu neneknya. Jadi semuanya itu serba salah terus. Kayak misalnya anaknya kan aku suapin, yang namanya anak kan lari-lari ya, kalau lagi disuapin itu kadang-kadang tiduran tengkurap terus kayak gitulah, gulang-guling itu kan keselak. Yang disalahin aku, katanya nyuapinnya jangan banyak-banyak, makanya nggak keselak gitu kan. Terus yang lainnya lagi ya, misalnya kalau anaknya berantem itu yang 2 kan sering pukul-pukulan itu kan. Ya aku yang disalahin, katanya harusnya tuh dipisah, jangan dicampur ke tempatnya main. Ya gimana, misalnya orang rumah kan kecil, rumah apartemen. Misalnya itu gimana orang mainannya itu loh satu di situ, di depan TV. Misalnya kan nggak bisa ya kan. Terus kalau banyak lah ya, pokoknya banyak. Terus habis gitu nggak pernah ada jam istirahatnya kan. Kalau aku misalnya udah selesai semuanya, nyonya nyuruhnya kalau udah selesai semuanya nunggu anak tidur kan, kamu boleh istirahat duduk. Tapi kalau nenek udah lihat aku duduk, dia langsung nyuruh aku mijetin gitu loh. Oke. Bahasa berarti nyambung ini sampean selama kerja 2 bulan, bahasa bisa nyambung Kantonis? Kalau aku sama nenek itu ya sedikit-sedikit ya nyambung lah. Kalau dia nyuruh aku pasti ngerti. Kalau sama majikan aku pakai bahasa Inggris. Oke. Dulu di Malaysia bahasa Inggris gitu? Iya, kebanyakan bahasa Inggris. Oh, jadi bahasa Inggrisnya siu-siu oke lah ya? Oke. Lebih daripada Antonis lah. Oke. Di di Malaysia berapa tahun Mbak? Aku 3 tahun. 3 tahun. Job restoran sama rumah tangga gitu? Campur? Jobnya restoran, iya. Kalau ada part time itu kadang-kadang lah itu cuci rumah. Oh gitu, oke. Umur berapa sampean sekarang? Saya 31 tahun, Miss. 31. Tinggi badan berapa? Kurang lebih? Saya 158. Oke, berat badan? 50. 50, berarti ideal lah ya. Terus habis itu sekarang kan otomatis dari Indonesia ke Hongkong potong gaji atau bagaimana? Iya, potong gaji. Oke, terus gimana kalau sampean belum selesai potong gaji terus sampean mau notice? Saya mau bayar. Hah? Saya mau tetap cicil di rumah. Itu kan semua data saya ada di PT.
Mbak, nggak eman-eman ta. Sampean hanya kerja bakti. Ya mau gimana lagi, orang aku apa udah nggak kuat lah. Nggak kuat. Hmm. Ejenya nggak respon. Agennya nggak respon, malah cuma marah-marah. Jadi SMB aku tuh dikirimin ke apa ke Indonesia itu loh, marah-marahin semuanya. Ya, si Malakama ya, ini namanya. Saya juga paham, sampean baru pertama kali di Hong Kong, belum bisa begitu mengerti tentang kondisi karakter si nenek kayak gitu ya. Susah, capek kalau memang sudah ada jaga anak, ada neneknya, dan neneknya itu enggak, yang namanya anak kecil ya wajar, memang nakal terus nggak bisa nurut kayak gitu kan. Tapi kalau memang semua sampean diserba salahkan, ya kalau sampean masih belum bisa bermental baja, hasilnya ya seperti ini. Jadi sampean itu lebih berperasaan kayak gitu kan, jadi makan hati kayak gitu. Makan hati, semuanya, bukan sekedar masalah anak-anak ya. Misalnya kalau baju udah kering ya sama aku, udah aku tata, udah aku lipetin, sama dia dijemurin lagi, diangerin. Jadi semuanya serba salah. Dulu waktu di PT sampean nggak ikut pendidikan ya Mbak? Nggak masuk istilahnya kayak belajar di PT kayak gitu? Nunggu Saya masuk. masuk. Oh, nggak di training majikan Hong Kong itu seperti apa, cara menanganinya seperti apa kayak gitu, cara menghadapinya seperti apa kayak gitu, nggak di training, nggak dikasih tahu? Ya dibilangin sih, memang kalau di sana itu keras, terus orangnya cerewet, ngomongnya keras. Tapi kan aku pikir ya oke lah, aku bisa ya gitu kan. Aku pikir jobnya kan jaga anak ini gitu kan. Kalau jaga anak, aku kalau masalah kerja capek, jaga anak itu aku ya biasa, memang capek ya, hal biasa. Orang kerja di restoran aja juga capek banget. Ya aku bisa gitu. Tapi kalau setiap apa disalahin tuh, jujur aja aku nggak bisa, Miss. Nggak kuat ya. Terus Bukan masalah kerja capek atau apa, bukan masalah itu. potong gaji berapa bulan ini? 6 bulan? Saya 6 bulan. 1 bulannya berapa? Potongannya gede banget, Miss. Potongannya 3.332. 3.332 selama 6 bulan. Sudah bayar berapa kali? 2 kali. Iya. Berarti nanti kalau sampean mau pulang ke Indonesia, kan ini notice nih, kayak gitu kan, otomatis kan masih ada sisa potongan. Sampean sanggup bayar sekian banyak gitu, Mbak? Ya saya nyicil di sana. Ya Allah, Mbak, itu uang gede loh, Mbak. Iya saya tahu, Miss. Tapi gimana lagi, malah niatnya tuh aku kan ya cerita lah sama keluargaku gitu, Miss. Ya udah pulang aja gitu kan. Ya kalau itu niatnya mau jual mobil juga di rumah. Masya Allah. Oke. Terus menurut sampean kayak gini, jual mobil hanya untuk bayar potong gaji? Iya. Terus nanti kan aku insya Allah mau kerja lagi ke Malaysia. Berarti sampean sudah sedikit trauma ke Hong Kong? Iya. Jangan putus asa ya Mbak ya. Ini perjuangan di awal. Hampir semua teman-teman yang berada di Hong Kong itu mengalami seperti ini. Mungkin karena sampean mungkin belum menemukan orang yang tepat untuk mendengarkan keluh kesah sampean, belum bisa mendengarkan kayak gitu kan. Jadi belum ada yang bisa menyemangati sampean bahwa memang Hong Kong keras seperti ini. Tapi sangat disayangkan kalau sampean mundur alus kayak gitu lah, apalagi mau jual mobil untuk bayar potongan kayak gitu kan. Nah, sebenarnya ada cara-cara atau tips-tips supaya sampean itu bisa istilahnya supaya tidak untuk lebih down lagi. Kalau sekarang ini kan sampai memang lagi down, sampai telepon saya aja sampai 10 kali kayak gitu kan. Berarti kan sampai urgent kayak gitu kan. Urgent artinya benar-benar nggak iso ngempet kayak gitu loh. Dan saya menyadari posisi sampean saat ini. Saya sangat merasakan bingung, susah, makan hati, sedih, tapi nggak ada yang bisa menolong tentang situasi dan kondisi sampean. Karena agen sampean kan sampean telepon itu kan juga
marah-marah, terus dimintai surat notis juga don't care kayak gitu kan. Dan saya mengerti kondisi posisi sampean saat ini. Yang penting sampean terus berjuang. Nanti kalau ketemu kita ngobrol, kita diskusi, sampean mau surat notis kita kasih, kita bantu cara ngisinya bagaimana kayak gitu kan. Dan mungkin kedepannya itu kan mungkin kalau sampean kasih surat notis majikan nggak terima atau mungkin majikan berubah baik atau apa kayak gitu kan, kita nggak tahu kondisi kedepannya kayak gitu kan. Harapan saya sampean harus bisa menaklukkan Hong Kong, banyak cara. Jadi sampean jangan kalah kayak gitu loh. Sampean masih muda, sampean itu impian banyak majikan di Hong Kong. Sampean itu masih muda dan saat ini sampean masih belum menemukan majikan yang tepat cocok untuk sampean. Sebelum sampean mendapatkan majikan sing penak, sing nyaman, sing ibaratnya sampean bisa menguasai pekerjaan itu, sampean dihadapkan yang seperti ini dulu kayak gitu loh. Iya enggak? Jadi enggak ada masalah. Sampean sekarang ini sumpek banget atine kepengin kabur, kepengin metu, kepengin mencolot kayak gitu, nggak ada masalah. Ini perasaan sampean. Saya memahami karena kondisinya nenek sangat apa yang sampean kerjakan ini itu salah kayak gitu kan, nggak enak bener deh di mata nenek Hong Kong itu ya memang kayak gitu kalau dipercaya namanya mereka. Kita nggak bisa, ibaratnya sampean juga harus siap ya. Kita bilang nenek itu cerewet, tapi mereka adalah orang tua dari majikan. Nggak mungkin. Nggak mungkin majikannya itu ibaratnya nyalahne mbae lah. Awakmu aja ngurusi pembantuku. Otomatis malah dilema buat majikan. Iku wong tuaku kok aku malah belani pembantuku kayak gitu kan. Aku bilangnya orang tua anak di rumah nggak ada yang jaga. Aku bilangnya kayak gitu ke majikan. Akunya bilang, Miss, kalau aku mau pulang. Ya enggak. Aku WA agensi cuma dibaca doang, nggak dibales. Ya karena sampean masih potongan, Mbak, kayak gitu kan. Jadi ya harapan saya sih mudah-mudahan sampean kuat, mudah-mudahan sampean ada jalan yang terbaik selama sampean keluar dari rumah majikan itu kayak gitu kan. Harapan saya sih sampean mampu bisa menaklukkan Hong Kong dengan majikan yang lain. Sampean buktikan, oke, aku sekarang kalah dengan kamu, oke Mbok, oke Mbah, kayak gitu kan. Tapi suatu saat aku akan buktikan, aku akan bisa bekerja di Hong Kong, dapat majikan yang jauh lebih baik, terus habis itu berhasil kayak gitu loh. Itu harapan impian sampean yang harus sampean tanam. Dendam seperti itu yang bisa menguatkan sampean kayak gitu. Kalau sampean putus asa terus habis itu pulang nggak ada masalah, tapi harus aja ada cara bagaimana supaya sampean itu bisa kembali lagi ke Hong Kong, dapat majikan baru kayak gitu kan. Terus jangan sampai lah sampean pulang ke Indonesia hanya untuk jual mobil untuk bayar potongan kayak gitu kan. Oke, kita banyak cara supaya sampean itu bisa mewujudkan harapan dan cita-cita sampean dari Indonesia kayak gitu. Soalnya sampean dari Indonesia ke Hong Kong, dari Malaysia pindah ke Hong Kong kan pasti punya tujuan toh, gajinya lebih gede kayak gitu kan. Memang gaji gede tapi kerja nggak nyaman, nggak enak, itu pasti dirasakan hampir semua orang. Tapi sampean harus ngelek sik pahite Hong Kong. Ya kayak gini, pahite Hong Kong ya kayak gini Mbak, dilema, kerja serba salah kayak gitu. Darling, kamu ada komentar nggak ini? Kamu ada aku aja teleponan karena nenek lagi pergi. Kalau di rumah ya nggak pernah bisa pegang HP. Oh gitu, oke ya wes, nggak apa-apa. Besok jadwal saya kan sorean aja, gimana kalau ketemu? Sampai tinggal di mana toh majikannya? Saya di Yunlong. Waduh, Gusti nyuwun ngapura. Waduh, men Mbak, saya di kos WB. Nggak apa-apa ta? Nggak punya duit? Ya, belum gaji. Belum gajian? Ya udahlah, nanti suruh Minggu depan? transport lah. Hah? Gampang diganti transport ya kok. Enggak, maksud saya minggu besok kita jadwalnya gimana? 25. Ya nggak apa-apa kalau dia bisa agak pagi. Kita jam 12 ke Regal ya? Ya nggak apa-apa kalau dia pagi kan. Enggak, gini aja. Tapi sampean masuk majikan jam berapa malamnya? Kenapa, Miss? Masuk majikan jam berapa? Masuk majikan? Jam 9 malam. Jam 9 malam. Oke. Gini, sampean jam-jam 3 gitu. Jam-jam 3 gitu
nyampe kos BB bisa toh? Nanti tak sangoni sampean, tak kasih uang transport, tak kasih mangan wareg sama saya ya. Nggak usah Ya, bingung. insya Allah bisa. Heeh. Mm-mm. Jam-jam 3 itu nyampe kos BB atau setengah 3 lah kayak gitu ya, setengah 3 ya Mbak. Iya. Pastikan sampean datang lebih awal, jangan sampai saya nunggu sampean ya. Kalau sampean Iya, nunggu iya. saya kan nggak apa-apa. Kalau sampai saya nunggu sampean tuh daripada nanti sampean telepon nggak tak angkat, kan kasihan toh. Iya, iya, apa? Heeh. Karena saya yang butuh. Oke, jam setengah 3 paling tidak sampai jam 2 udah standby. Sampai tunggu saya di depan Wei Hong. Welcome, tahu kan Wei Hong? Wei Hong di nanti di Boleh jam stasiun 2. kos BB-nya ya. Iya wes, oke. MTR Kos BB jam 2 ya. Depan MTR Kos Oh, iya. BB. Exit enak ya. Exit oke. Jam 2 ya, jam 2 ya. Iya, iya. Oke. Saya pernah WA sama agensi ya untuk minta pinjam majikan pun agensi nggak ngasih. Iya, karena sampean masih baru, Mbak. Biasa. Oh, Biasa kondisi-kondisi seperti itu tuh ya memang seperti itu kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting sampean harus bisa memaafkan agensi sampean, harus bisa memaafkan nenek sampean supaya sampean bisa berdamai dengan hati sampean, kayak gitu kan. Kalau sampean sudah bisa berdamai dengan hati sampean, untuk kedepannya sampean menata masa depan di Hong Kong itu lebih mudah. Tapi kalau sampean masih pegel kalau agensi sampean, pegel karo mbae sampean, kayak gitu kan, sampean untuk menata kedepannya ini suram, kayak gitu loh. iya, iya. Jadi kita harus atur strategi, tapi sampean harus berdamai dengan hati sampean. Berdamai ya, berdamai istilah ya udahlah, kalau memang agen saya mulai kentong nggak ngereken ya wis nggak apa-apa, kayak gitu kan. Terus mungkin kalau nenek sampean kerja salah, ini salah, itu salah, ya wis lah nggak apa-apa, tak terima, kayak gitu kan. Tapi kita atur strategi gimana supaya sampean kedepannya itu sampean biar bisa menikmati seperti foto profil yang disebutkan arek-arek kayak gitu loh. Hong Kong itu sangat sayang ditinggal kayak gitu loh, karena apa, jin Hong Kong kayak gitu loh, ya enggak. Sampean kan Ya, juga iya. ingin toh menikmati gaji jutaan, terus sampean bisa beli sawah, bangun rumah kayak gitu loh, memperbaiki ekonomi kayak gitu kan, mewujudkan cita-cita kayak gitu loh. Karena Hong Kong sebuah impian, tapi bagaimana caranya sampean bisa menaklukkan Hong Kong? Ya di situ sampean harus bisa berjuang. Berjuangnya seperti apa? Ada cara-cara, kuatkan mental, strategi. Bagaimana melawan majikan kalau memang itu keterlaluan, kayak gitu loh. Ya enggak? Kalau kita nurut-nurut aja ya ujung-ujungnya pasti makan hati, ujung-ujungnya ngebreak, notice, pulang nggak bawa hasil, kayak gitu loh. Ya enggak? Iya. Semangat Mbak ya, semangat. Ya, makasih ya, Miss. Hong Kong itu sangat indah untuk dinikmati, apalagi uangnya, kayak gitu. Kalau majikan mah kita harus bisa menaklukkan, kayak gitu ya. Oke, ketemu besok Mbak ya, jam 2 di depan MTR Exit enak Kos BB ya. Iya, terima kasih, Miss. Oke, siap. See you tomorrow yuk. Bye-bye. Oke, teman-teman, ini adalah teman-teman yang masih baru ya. Ini teman masih baru datang menginjak di negeri beton, baru 2 bulan, ex Malaysia kayak gitu. Menurut panjenengan bagaimana darling? Mohon komentar. Silahkan. Wajahku gak ketok ah. Ya tutup dulu no, tirai bambunya. Apanya? Ora usah tirai bambu lah. Salah. Weh, ayo. No, gombal gambul lo, gombal gambul. Mesti lo, gak usah lah. Gombal gambul, Gak gombal bisa, gambul, gombal gak gambul. bisa, weh cukup. Oke, tang. Monggo Pak Le, Ex mana dia? ex Malaysia. Ex Malaysia cantik. Ya, iya ya, ex Malaysia. Beda, Malaysia apa nek ngarani Melayu bahasanya. Ya. Jadi nanti biar dia datang dulu, ketemu lah, kita kasih solusi yang bagaimana, masuk sampai bayar utang potongan. Kita kalau bisa memberantas potongan, biar carane gak kabutan bocah-bocah. Jadi Mbak E nanti silakan datang ketemu, biar kita ngomongnya lebih gayeng, lebih enak. Kita ngonten. Jadi
ada beberapa solusi yang masih bisa dilakukan, tergantung mbaknya nanti. Ketoke wis kadung neklek. Jadi kalau udah kadung neklek bingung, kok ada kentang tak lihat. Mantap bojoku jos ya. Kowe sarapan apa, Mang? Heeh. Oke, teman-teman, itu aja sih. Ya, ini salah satu contoh yang namanya culture shock. Culture shock ya begini namanya. Jadi berapa bulan di PT? Di PT nggak sempat nanya, cuma sempat di training juga masih PT. Berapa lama? Nggak tahu. Lama. Karena kelihatannya memang nggak seberapa lama di PT, sehingga nggak bisa. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, culture shock Hong Kong istimewa, wong. Start pasti berat di awal, tapi belakangnya pasti landing. Itu saja sih Fuyan, nggak usah panjang-panjang. Oke, closing dulu. Ya, apapun ceritanya, bagaimanapun keluhannya, keadaan itu sama. Untuk keadaan itu sama, tapi mental, hati, dan perasaan itu yang beda-beda. Makanya bagaimana menyeimbangkan antara mental, perasaan terhadap situasi dan keadaan. Karena kita yang harus menyesuaikan ke situasi dan keadaan, bukan keadaan yang harus kita tata dan kita atur. Ya, karena awali perjuangan itu kita yang mengatur hati dan perasaan kita, mau kita tempatkan di mana, mau kita buat seperti apa, itu dulu. Nah, setelah keadaan sudah terkendali, maka baru kita bisa mengendalikan semuanya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.